Presiden. Yang pertama adalah pesan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Siapkah kita semua mencintai negeri ini? Siap. Siapkah kita semua untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia? Siap. Yang penting, saudara dan sebagai seorang ayah, seluruh anak bangsa yang adalah anak kalian. Dengan kehadiran para tamu yang kita muliakan, yang pertama yang akan saya sebutkan adalah pemerintah kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12. Walaupun bukan dari partai politik, tapi kita semua sepakat beliau adalah orang tua kita yang hadir saat ini. Insya Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan masih banyak yang beliau bisa berikan untuk bangsa dan negara kita. Kemudian Saudara Agus Harimukti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, tadi sudah menyampaikan pidato yang sangat luar biasa dan seluruh jajarannya tadi juga dengan Sekjen dan seluruh tokoh Partai Demokrat yang hadir di acara ini. Salam kami untuk Bapak SBY, semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan bangsa masih selalu melakukan terus. Kemudian saya hormati juga Saudara Haji Ahmad Ali, tadi juga minta izin kepada beberapa tugas yang beliau. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, mungkin tidak sempat hadir pada siang hari ini. Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ibu Puan Maharani, selaku pimpinan PDI Perjuangan dan Ketua DPR. Nah, ini yang kita nantikan bersama. Tokoh yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, Saudara Dr. Anies Rashid Baswedan. Semoga Allah berikan kekuatan kemenangan dalam Pilpres 2024 inilah dan mampu memimpin Republik Indonesia yang adil, yang amanah, dan cinta kepada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Para tamu undangan yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Pada momen yang berharga ini juga saya didampingi oleh para wakil ketua Majelis Syuro, salah satunya Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, wakil MPR. Presiden. Saya tidak ingin berpanjang, tapi ada pesan kebangsaan yang saya ingin sampaikan. Kita ini milad yang ke-21. Jadi kalau 2 tambah 1, 3, ya berarti 3 pesan kebangsaan akan saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan 3 pesan tadi, ini koalisi ini bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Perubahan itu tidak semua yang bagus tidak akan berubah. Perubahan merupakan keniscayaan. Yang tidak akan berubah itu ya perubahan itu sendiri. Oleh itu suatu bangsa itu tidak ingin maju, ya dia harus melakukan perubahan itu yang positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib suatu bangsa, suatu kaum, kecuali bangsa dan kaum tersebut mau merubah nasibnya. Perubahan merupakan keniscayaan. Olehnya itu kita juga arah dari perubahan yang kita inginkan tetap menjaga persatuan, tidak ingin bermusuhan. Setiap pemimpin pasti melakukan 3 hal. Apakah dia RI1, gubernur, bupati, wali kota. Yang pertama, program-program yang sukses dan berhasil. Yang kedua, ada kekurangan di sana sini. Yang ketiga, ada program-program yang mungkin tidak banyak dimana gagal. Pasti koalisi perubahan untuk persatuan ini
Yang sukses pasti kita pertahankan, kita lanjutkan. Dalam berpolitik pasti etika dan hati tetap kita jaga. Mengambil hati seseorang harus kita prioritaskan daripada kita mau menang sendiri. Kalau setiap anak bangsa ini mampu melakukan hal itu, kritik konstruktif itu tidak akan membuat seseorang itu benci dan bermusuhan. Kita terima. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Nasdem, saya yakin akan terjadi perubahan yang luar biasa di negeri ini. Ini contoh sederhana. Nyalakan energi kita menerangi bangsa dan negara kita tercinta. Nyalakan energi ini untuk membawa para perubahan yang positif, perubahan kebaikan, penerangan pada mereka-mereka yang perlu untuk diberikan penerangan dan kesejukan. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ada 3 pesan kebangsaan yang ingin saya sampaikan. Tadi sebagian sudah saudara dengar pesan saya. Yang pertama adalah pesan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan salah satu. Supaya kalau pesan itu sampai, jadi pesan tadi 3 pesan kebangsaan kita. Yang pertama adalah pesan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pesan untuk para politisi. Dan yang ketiga adalah pesan kebangsaan untuk para pemimpin bangsa ini. Yang pertama, kita dilahirkan di negeri tercinta ini. Dan kemungkinan besar kita akan meninggal pula di negeri. Kalau saya katakan kepada seluruh anak bangsa, ya saudara-saudara sekalian, para pengusaha, para pemimpin, siapa saja yang tinggal di negeri. Siapkah kita semua mencintai negeri ini? Siap. Siapkah kita semua untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia? Siap. Siap kita semua untuk bergandengan tangan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia? Siap. Bayangkan, kalau setiap kita di hatinya cita dan bukan hanya retorika saja. Bayangkan kalau setiap kita siap membela negara ini dari serangan siapapun. Bayangkan kalau setiap kita siap bergandengan tangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sedih rasanya hati ini kalau ada yang mengatakan kamu tidak Pancasilais. Akulah yang Pancasilais. Kamu tidak nasionalis. Akulah yang nasionalis. Kalau setiap anak bangsa atau sebagian kita kerjanya hanya menstigma saja, kapan bangsa ini bersatu? Kapan kita mampu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa? Sedih rasanya hati. Tapi sekali lagi, jangan balas keburukan dengan keburukan. Jadilah engkau pohon yang rindang yang banyak buahnya. Manusia melempari dengan batu, balaslah dengan buah. Balaslah dengan kebaikan. Ada seseorang mengatakan, Bapak, saya sudah banyak berbuat untuk negeri ini. Sebagai pemimpin, saudara dan sebagai seorang ayah, seluruh anak bangsa ini adalah anak-anak kalian. Adalah anak-anak saudara, cintailah mereka. Perhatikan mereka. Saudara harus berpikir, saya tidak akan sejahtera sampai seluruh anak-anak saya sejahtera semuanya. Rangkul mereka, persaudarakan mereka. Senasib, sepenanggungan. Ringan sama dipikul berat. Ringan sama dipikul, berat sama dipikul. Perasaan-perasaan inilah yang nanti dinantikan oleh seluruh anak bangsa. Itu yang ditunggu. Kalau setiap kita mencintai negeri ini, mencintai seluruh yang ada di negeri ini, bukan hanya manusia saja, alam harus kita cintai, ekosistem harus kita jaga, apapun sukunya, apapun agamanya,
Saya yakin kalau kita mencintai negeri ini dan seluruh yang ada di negeri ini, dan apapun mereka, apapun sukunya, apapun agamanya, saya yakin dan insya Allah kalau itu kita lakukan, kita mampu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, negeri yang bermahrifah roh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, yang subur, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mewujudkan tersebut. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Mana pantun? Rasanya kalau nggak baca pantun kurang. Jalan-jalan ke ujung batu, Cakep. singgah sebentar membeli baju. Cakep. Selamat hari ulang tahun PKS ke-21. Semoga PKS semakin maju. Kain tenun semakin laku. Benangnya diikat dibuat baju. Cakep. Selamat ulang tahun PKS-ku. Cakep. Jadilah kuat dan tambah maju. Wow. Dari Rusia, karena pesan kebangsaan 3, pantun 30. Dari Rusia ke Singapura. Cakep. Hampir di Mekah untuk ibadah umrah. Sukses selalu Partai Keadilan Sejahtera dalam melayani masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Majelis Syuro dimohon kembali